Shalom adik-adik, kita bertemu lagi di ibadah online sekolah minggu pada hari ini. Sebelum kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Yuk ikuti Kak Wati, kita pejamkan mata, lipat tangan, lalu kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang malam ini pada kami Tuhan. Dan kalau sebentar kita akan ibadah sekolah minggu, kiranya Engkau berkati sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhir sekolah minggu ini Tuhan. Tuhan, terima kasih kami yang sudah berdoa dan percaya. Haleluya, amin. Cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan.
hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang mengasihi setiap kami dan Allah Bapa yang memberikan kami anugerah untuk bisa merasakan persekutuan di pagi hari ini, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk segala kemurahan-Mu itu. Dan setelah ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kepada Allah Roh Kudus yang manis itu yang menolong kami untuk bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menaikkan doa ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Salam adik-adik yang dikasihi Tuhan. Senang sekali rasanya bisa bertemu kembali dengan adik-adik sekolah minggu walaupun masih lewat online, tapi nggak apa-apa. Karena keadaan dan kondisi kita yang sampai saat ini masih belum memungkinkan untuk kita bertemu. Tapi kita harus berdoa terus supaya kita bisa sekolah minggu lagi secara offline sehingga kita bisa bertemu satu sama lain dan ngobrol bareng adik-adik ya. Nah adik-adik, hari ini ceritanya masih mengenai buah roh. Dan kebetulan hari ini adalah kita akan belajar mengenai buah roh bagian yang terakhir. Yang terakhir itu apa adik-adik? Yaitu adalah penguasaan diri. Nah, kakak mau tanya dulu, kira-kira masih ingat nggak ya ini adik-adik mengenai buah roh? Ada berapa? Ayo, ada berapa? Iya, pinter. Ada 9. Ayo sebutkan. Yang pertama adalah kasih, terus sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Dan yang terakhir adalah penguasaan diri. Itu ada di mana adik-adik? Tempatnya di kitab di Galatia 5 ayat 22. Pintar semua adik-adik ya. Nah, kakak mau tanya dulu nih sebelumnya. Siapa sih yang berkuasa atas Indonesia ini adik-adik? Siapa yang punya kuasa di Indonesia ini adalah siapa? Pak Presiden ya adik-adik ya, Pak Presiden. Dia berkuasa atas bangsa Indonesia ini. Dia yang punya kuasa adik-adik. Terus sekarang siapa yang
berkuasa atau siapa yang punya kuasa atas Jawa Tengah ini? Siapa? Bapak Gubernur Jawa Tengah. Nah, kalau sekarang yang berkuasa di Kota Semarang ini siapa? Bapak Wali Kota. Terus kalau yang di ini kecamatan ya Pak Camat. Yang berkuasa di kelurahan ya Pak Lurah. Yang di RW ya Pak RW. Yang di RT tentunya Pak RT. Kemudian siapa sekarang yang berkuasa atas diri kita, adik-adik? Yang berkuasa atas diri kita adalah Tuhan dan diri kita sendiri, adik-adik ya. Jadi kita harus ingat bahwa penguasaan diri itu adalah penting, adik-adik ya. Adalah penting karena yang tahu diri kita ini, yang mengetahui diri pribadi kita ini siapa? Hanya Tuhan dan kita sendiri. Bukan orang lain, bukan siapa-siapa, tetapi yang tahu adalah Tuhan dan diri kita sendiri. Jadi yang bisa menentukan hanya kita sendiri dan Tuhan, adik-adik. Makanya pernah ada orang bilang musuh yang paling berat itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain, bukan siapa-siapa, adik-adik. Tetapi musuh yang paling besar dalam hidup kita adalah diri kita sendiri. Karena kita yang berkuasa atas diri kita sendiri, adik-adik. Nah, adik-adik, kita sebagai manusia tentunya tidak punya kekuatan untuk menguasai diri kita sendiri kalau tidak ada pertolongan dari Roh Kudus, yaitu buah roh itu, adik-adik. Terutama masalah penguasaan diri. Buah roh yang terakhir adalah penguasaan diri. Penguasaan diri itu penting, adik-adik. Kita kalau tidak bisa mengontrol diri kita, itu akibatnya akan fatal, adik-adik. Manusia itu hidupnya harus dikontrol. Siapa yang mengontrol? Diri kita atas bantuan oleh Roh Kudus, adik-adik. Nah, adik-adik pernah lihat sapi atau kerbau, adik-adik? Kalau di desa-desa itu, adik-adik kalau lihat Pak Tani lagi bajak sawah, itu biasanya ditarik sapi sama kerbau. Nah, itu sapi dan kerbau itu cara mengendalikannya mereka dengan ditarik tali yang mengikat yang masuk ke hidungnya itu, adik-adik. Nah, itu kalau orang Jawa namanya kelohan. Jadi sapi kalau nggak nurut sama Pak Taninya akan ditarik talinya yang ngikat ke hidungnya. Nah, dia akan nurut. Kalau mulai belok ke kanan, dia akan tarik yang kiri supaya belok lagi ke kiri. Kalau mau belok kiri, tarik lagi yang kanan supaya jalannya tetap lurus, adik-adik. Nah, itu cara manusia untuk mengendalikan hewan. Nah, itu dengan dikasih tali seperti itu. Tetapi kalau manusia nggak mungkin, adik-adik, dikasih tali, nanti sakit, adik-adik ya. Jadi manusia dikendalikan oleh diri kita dan Roh Kudus, adik-adik. Ya, penguasaan diri itu memang tidak mudah, adik-adik. Penguasaan diri bisa dibilang susah, adik-adik ya. Susah untuk dilakukan. Karena apa? Karena pada dasarnya, pada prinsipnya manusia itu memang lemah. Prinsip Alkitab juga berkata, daging itu lemah, adik-adik. Kenapa daging ini lemah, adik-adik? Karena kita masih hidup di dunia ini. Karena masih bercampur dengan banyak manusia-manusia yang lain. Lingkungan-lingkungan yang tidak mendukung untuk berbuat baik, adik-adik. Jadi kita
gampang sekali untuk terjerumus ke dalam dosa. Gampang sekali untuk melakukan hal-hal yang jahat. Gampang sekali untuk berbuat yang Tuhan tidak suka, adik-adik. Ya, mudah sekali untuk berbuat dosa. Contohnya, adik-adik, bohong itu cepat sekali kita bisa untuk melakukannya. Dengan 5 menit kita bisa menjadi orang bohong, menipu temannya, menipu orang lain, bahkan orang tuanya. Tapi untuk menjadi orang jujur itu butuh waktu yang lama, adik-adiknya. Butuh waktu yang lama. Tetapi puji Tuhan, kita sebagai orang-orang yang percaya dengan Tuhan, yang percaya sama Tuhan, Tuhan memberikan Roh Kudus atas hidup kita. Diharapkan dengan bantuan Roh Kudus ini, adik-adik, kita semua bisa melakukan hal-hal yang baik. Kita semua bisa melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Alkitab bilang, roh itu penurut, ya. Roh itu penurut. Barang siapa mau hidup dipimpin oleh roh, maka hidup kita berkenan kepada Tuhan, ya. Untuk itu adik-adik, kita mulai saat ini harus belajar terus untuk menguasai diri kita. Belajar terus untuk mengendalikan diri kita. Nah, kakak mau ambil contoh adik-adik dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi sekarang sekolah belum full, jadi adik-adik banyak di rumah. Nah, adik-adik nggak boleh di rumah misalnya nge-game terus, main HP terus. Kenapa adik-adik bisa berjam-jam, bahkan waktunya habis hanya digunakan untuk main gadget, adik-adik? Kenapa bisa seperti itu? Karena kita belum bisa mengendalikan diri kita. Kita belum bisa menguasai diri kita dengan sempurna, adik-adik. Tapi ketika kita sudah dikuasai oleh Roh Kudus, dan mulai hari ini adik-adik mesti bisa kendalikan diri kita. Kita atur waktu sedemikian rupa. Kapan harus bermain HP, kapan harus belajar, kapan harus bantu orang tua. Adik-adik harus bisa membagi waktu, ya. Mau adik-adik ya? Harus mulai dari sekarang. Adik-adik yang masih kecil-kecil ini, mulai dari sekarang harus mulai belajar untuk mengendalikan diri, menguasai diri kita. Karena ingat, yang bisa mengendalikan diri kita adalah diri kita sendiri dan Roh Kudus, adik-adik. Jadi mulai hari ini, adik-adik yang belum bisa mengatur waktu, belum bisa mengendalikan diri, mulai hari ini harus belajar untuk melakukan itu. Oke adik-adik, itu cukup sekian firman dari kakak. Kita semua boleh menjadi orang-orang, boleh menjadi anak-anak yang bisa menguasai diri kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini Bapa. Engkau masih memberikan kesempatan buat kami, anak-anak-Mu Tuhan, untuk belajar mengenai firman-Mu. Kami pada pagi hari ini Tuhan telah diingatkan oleh firman Tuhan, yang dimana kami harus selalu belajar untuk menguasai diri kami Tuhan. Sehingga dalam hidup ini Tuhan, kami boleh melakukan hal-hal yang penting Tuhan.
kami boleh melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Mari tuntun setiap kami Tuhan, mari kuasai setiap diri kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi anak-anak yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah sama-sama memuji Tuhan, kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tiba waktunya kita di penghujung acara ibadah hari ini. Nah, Kak Reni harap semua tetap semangat, semua tetap sehat, dan semua tetap setia beribadah. Jangan lupa tetap setia di channel GPI BSB Kids ya. Jangan lupa ketik atau klik subscribe dan juga like dan juga loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan. Nah, yuk sama-sama kita tutup dalam doa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah hari ini. Biarlah kami boleh sama-sama mendapatkan sukacita yang daripada Tuhan. Kami boleh melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Meskipun kami masih kecil Tuhan, tapi kami mau belajar untuk kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan yang setia, yang terus dibangun dan terus berbuah Tuhan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Berkati kedua orang tua kami, berkati kakak-kakak sekolah minggu kami Tuhan, agar tetap semangat untuk melayani kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke adik-adik semua, sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap semangat, tetap setia, dan jangan lupa terus berdoa. Oke, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.